Assalamualaikum. Alam semesta beserta seluruh isinya senantiasa saling berinteraksi dan berkomunikasi. Di saat penghuni alam semesta bermasalah dalam interaksinya, lihat dan cari informasi tentang bagaimana cara komunikasi yang dipilih. Komunikasi yang tepat akan menghasilkan solusi yang menyeimbangkan semua pihak. Karenanya, komunikasi layak dipelajari untuk tetap menyeimbangkan alam semesta ini. Selamat berkomunikasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Hidayatul Mustaqimah. Saya dari Pasca Sarjana UIN Sunan Ampel, Surabaya. Pada kesempatan kali ini saya mengangkat tema yaitu komunikasi antarpersonal dalam menangkal hoax. Baiklah teman-teman, sebelum itu saya mengajak teman-teman untuk mengetahui bahwasannya kita menyampaikan pesan dengan baik, tentunya juga dengan cara yang baik. Agar apa? Supaya pesan kita tersampaikan dengan baik dan juga tepat sasaran. Nah teman-teman, pada kali ini saya menyampaikan bahwasannya komunikasi antarpersonal, dimana komunikasi ini telah kita ketahui kita gunakan setiap hari dalam berkomunikasi, berinteraksi kepada sesama kita ya, karena komunikasi ini menjadi salah satu alat kita ya dalam kehidupan sehari-hari di dunia ini. Jadi tanpa komunikasi semuanya hampa. Pada kesempatan kali ini komunikasi antarpersonal, saya memiliki 3 teknik, yaitu teknik yang pertama ada mendengarkan, yang kedua ada apresiasi, dan yang ketiga ada klarifikasi. Nah, sebelum saya menjelaskan kepada 3 ini, saya mengajak teman-teman juga untuk mengetahui keadaan audiens sebelum kita menyampaikan pesan. Bagaimana pesan kita dapat tersampaikan dengan baik ke audiens. Karena setiap audiens tentunya memiliki pagar di mana pagar tersebut harus kita buka terlebih dahulu agar pesan-pesan yang kita sampaikan dapat masuk kepada audiens. Contohnya saja rumah nih, bangunan rumah dikelilingi oleh pagar. Bagaimana kita bisa masuk ke dalam rumah tersebut jikalau pagar tersebut masih terkunci? Dan tentunya kita harus mengetuk pagar tersebut untuk dapat izin dari sang pemilik rumah agar kita dapat masuk ke dalam rumah tersebut. Begitu pula dengan penyampaian informasi ya teman-teman. Bagaimana informasi kita dapat diterima dengan baik jikalau audiens masih belum bisa terbuka dengan apa yang kita sampaikan. Nah, dengan itu saya mengajak teman-teman untuk mengetahui bagaimana cara membuka pagar tersebut, yaitu sesuai dengan tema, yaitu menangkal hoax. Nah, jikalau kita berada di dalam forum dengan berbagai macam audiens, tentunya kita harus mengetahui hal apa yang bisa membuka pagar tersebut. Nah, dengan hoax kita bisa mengajukan pertanyaan yang simpel kepada audiens, yaitu seperti ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir di sini, apakah pernah mendapatkan SMS berhadiah? Nah, seperti itu. Atau pernah mendapatkan WA penipuan seperti itu? Dan otomatis mereka akan menjawab pernah, dan sebagian pula ada yang menjawab tidak. Nah, ketika itu ada yang menjawab pernah. Nah, di situ kita bisa minta audiens untuk bisa menjelaskan ataupun menceritakan, membagi ceritanya, pengalamannya kepada semua audiens yang ada di sana, dan kita pun sebagai komunikator kita harus bisa mendengarkan. Nah, kita dengarkan secara seksama bagaimana pengalaman yang dialami oleh audiens. Komunikasi adalah timbal balik ya teman-teman. Jadi jikalau kita mau didengarkan, berarti kita juga harus siap mendengarkan orang lain. Nah, itu yang harus kita terapkan. Yang pertama yaitu mendengarkan. Kita mendengarkan secara seksama apa yang menjadi pengalaman audiens. Nah, setelah kita mendengarkan, baru kita apresiasi. Nah, sebagai contoh ya teman-teman, jikalau ada audiens yang bercerita pengalamannya seperti ini. Bulan lalu saya mendapatkan SMS-nya itu berita gembira, bahwasannya saya mendapatkan hadiah 500 juta seperti itu. Nah, jikalau ada audiens yang menceritakan kisah bahagianya seperti itu, nah lalu kemudian tanyakan, kemudian apa yang ibu lakukan setelah mendapatkan informasi bahagia seperti itu? Dan ketika itu saya diminta untuk mengirimkan identitas saya seperti itu, seperti mengirimkan KTP, memfoto KTP seperti itu. Dan kemudian itu saya lakukan karena saya senang banget, karena ingin mendapatkan uang 500 juta. Dan kemudian setelah itu
Audien melanjutkan lagi nih ceritanya. Ternyata saya kena tipu seperti itu. Nah, setelah itulah baru kita bisa apresiasi bahwasannya apa yang ibu lakukan itu bagus juga, karena ibu waktu itu dalam keadaan senang dan tanpa memikirkan hal-hal lainnya. Dan seketika ibu mengirimkan foto identitas ibu yaitu KTP, dan kemudian ternyata ibu terkena tipu. Dan setelah itu baru kita klarifikasi kepada audiens bahwasannya apa yang ibu lakukan tadi itu adalah hal yang terlalu cepat untuk diambil keputusannya. Nah, sebaiknya ibu jikalau mendapatkan berita bahagia seperti itu, hendaklah ibu harus mencari terlebih dahulu kebenarannya seperti apa. Apakah itu benar ibu mendapatkan hadiah nominal yang begitu besar, atau itu hanya penipuan saja. Tapi dengan pengalaman ibu sebagai korban yaitu telah tertipu dengan SMS berhadiah tersebut, jadi sekarang pun akan lebih was-was lagi ke depannya dalam mendapatkan informasi-informasi yang seperti itu. Dan saya ambil lagi contoh ketika ada audiens yang mendapatkan informasi-informasi sedih seperti ditelepon dengan nomor yang tidak dikenal, yaitu mengabarkan bahwasannya anaknya terjadi kecelakaan dan kemudian dibawa ke rumah sakit. Dan kemudian setelah itu ibunya melanjutkan ya ceritanya bahwasannya anak saya panik. Nah, ketika panik itu diminta untuk mengirimkan uang sebesar 20 juta dan kemudian saya mentransfernya 20 juta tersebut. Dan ternyata anak saya baik-baik saja dan masih ada di sekolahnya. Nah, ketika audiens sudah menyampaikan kisah pengalamannya, kita sudah mendengarkannya juga. Nah, kita mengapresiasi bahwasannya apa yang ibu lakukan itu hal yang baik, karena ibu khawatir tentunya dan peduli kepada anaknya, tidak ingin anaknya kenapa-kenapa seperti itu. Nah, akan tetapi kita lanjutkan lagi untuk klarifikasi bahwasannya jika mendapat hal-hal berita yang seperti itu, hendaklah mencari kebenarannya terlebih dahulu. Setelah itu, teman-teman, setelah kita melakukan 3 hal, yaitu dengarkan, yang kedua kita apresiasi, dan yang ketiga kita klarifikasi. Nah, di mana 3 hal ini jikalau kita telah melakukan sebagai komunikator, pastinya pesan kita akan tersampaikan dengan baik, dan itu pun bisa menjadi harapan kita bahwasannya pesan kita bisa diterima dengan baik dan tentunya akan bisa disebarluaskan lagi bahwasannya bagaimana cara menangkal hoax dengan baik. Jikalau sudah menemukan berita-berita yang menggugah emosional kita, dan tentunya itu pasti harus dicari tahu kebenarannya terlebih dahulu. Dan untuk teman-teman juga yang bingung tidak bisa membedakan mana yang hoax dan mana yang fakta, saya memiliki satu tips, yaitu chatbot, di mana chatbot ini bisa digunakan untuk mencari fakta dan juga berita hoax. Silakan dicatat ya teman-teman, nomornya di 0859 2160 0500, di mana ini adalah chat Kalimasada. Silakan di save nomornya dan bisa digunakan untuk teman-teman yang membutuhkan untuk mencari berita mana yang fakta, mana yang hoax seperti itu. Jadi bisa digunakan chatbotnya untuk mencari berita-berita fakta. Dan tentunya teman-teman juga jangan sampai mudah terkena berita-berita hoax. Ciri-ciri berita hoax juga itu yaitu judulnya yang cetar membahana ya teman-teman. Jadi kalau udah judulnya saja udah cetar, itu kemungkinan besar bisa menjadi hoax. Jadi jangan mudah percaya dengan berita-berita yang seperti itu. Dan tadi juga sudah saya sampaikan tentang KAP, komunikasi antar pribadi, antar personal, di mana itu sangat kita butuhkan sebagai komunikator dai dalam menyampaikan pesan kita, di mana kita harus mengetahui audiens kita harus membuka simpulnya terlebih dahulu, membuka pagarnya terlebih dahulu agar bisa terjalin komunikasi yang baik dan pesan-pesan kita tersampaikan dengan baik pula. Mungkin hanya itu saja teman-teman yang bisa dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Saya akhiri, billahi fisabilil haq, wastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.